Dulu, Jepang adalah sebuah bangsa terisolasi yang menganut sistem pemerintahan militer yang feodal dan diktator, yang disebut sebagai keshogunan. Struktur sosial dibagi atas kelas-kelas atau kasta-kasta, sehingga menimbulkan banyak perselisihan dan kerusuhan di mana-mana. Banyaknya pemberontakan dan perang saudara pada masa itu memicu terjadinya revolusi, yang mana revolusi ini dimulai dari sebuah perjanjian dagang antara Jepang dan orang-orang Barat. Dengan adanya revolusi ini, Keshogunan Edo berakhir dan kekuasaan dikembalikan ke tangan kaisar. Lalu, perbaikan besar-besaran terhadap struktur sosial dan politik pun terjadi sebagai efek dari revolusi tersebut. Revolusi ini disebut sebagai Revolusi Meiji atau dikenal juga dengan Restorasi Meiji. Restorasi Meiji berlangsung selama 3 tahun yang diwarnai dengan banyaknya pemberontakan dan perang saudara antara pendukung keshogunan melawan pendukung revolusi. Selama masa itu, seorang samurai pendukung revolusi pun muncul. Ia dikenal sebagai ahli pedang yang banyak memakan korban, sehingga dia pun menyandang julukan Hitokiri Battosai, alias Battosai si pembantai. Samurai ini bernama Himura Kenshin, dan film ini adalah Rurouni Kenshin. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan filmnya, ayo dong subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Film dibuka dengan adegan peperangan Toba Fushimi, yaitu perang saudara antara pendukung shogun dan pendukung revolusi, yang mana perang ini menjadi tonggak sejarah dimulainya era baru. Di tengah-tengah perang tersebut, seorang kapten polisi Shinsengumi yang bernama Saito Hajime sedang mencari keberadaan Kenshin untuk dihukum atas pembantaian-pembantaian yang dilakukannya. Sementara itu, Himura Kenshin yang menjadi bagian dari pasukan revolusi sedang beraksi. Beberapa lama kemudian, perang pun berakhir dengan kemenangan di pihak pendukung revolusi. Dengan dikalahkannya pasukan pendukung keshogunan, maka dimulailah era baru. Himura Kenshin yang akan pergi meninggalkan arena pertempuran dihadang oleh Hajime. Tapi Kenshin tidak melayani Hajime. Ia malah meninggalkan pedangnya dan pergi begitu saja sebab ia sudah berjanji untuk tidak lagi melakukan pembunuhan setelah era baru dimulai. Sekian lama setelah perang itu selesai, salju pun turun menyelimuti sisa-sisa medan pertempuran. Kemudian dari tumpukan mayat korban perang, bangkitlah sesosok orang yang terluka. Ia menemukan pedang yang ditinggalkan oleh Kenshin dan mengambil pedang tersebut. Setelah peperangan itu, Himura Kenshin menjadi seorang pengembara dan tidak pernah lagi terlihat selama 10 tahun. Kemudian adegan film berpindah ke 10 tahun kemudian, memperlihatkan sebuah rumah mewah yang dijaga beberapa pengawal. Rumah ini adalah markas bos pengedar opium yang bernama Takeda Kanryu. Bos Takeda memanggil para karyawannya karena dia berniat memproduksi suatu jenis opium baru yang lebih kuat. Tapi kemudian karyawan yang lain dibunuh dan hanya menyisakan 2 orang saja, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita. Karena bos Takeda hanya butuh 1 orang untuk dipekerjakan, maka dia harus memilih salah satunya untuk dipertahankan dan yang lain akan dibunuh. Singkat cerita, dia memilih si wanita tersebut. Wanita ini bernama Takani Megumi. Sementara itu, sudah sejak 6 bulan lalu, di kota Tokyo sedang terjadi teror pembunuhan demi pembunuhan yang menggunakan nama Battosai. Tapi Kapten Polisi Saito Hajime tidak percaya bahwa yang melakukan pembunuhan itu adalah Battosai yang asli, sebab dia mengenali gaya bertarung Battosai. Di tempat lain, Kenshin yang lagi makan bakso tusuk tidak sengaja melihat sebuah pengumuman mengenai seorang pembunuh bernama Hitokiri Battosai. Tentu saja dia heran, sebab Hitokiri Battosai adalah dirinya sendiri, dan sudah 10 tahun dia tidak pernah membunuh siapapun. Berarti ada Battosai palsu. Battosai palsu ini berkeliaran membunuhi orang-orang dengan memakai gaya yang mirip dengan gaya bertarung dari Dojo Kamiya. Lagi asik membaca pengumuman, tiba-tiba seorang gadis menyerangnya dengan sebuah pedang kayu, karena mengira Kenshin adalah Battosai yang berkeliaran membunuhi orang-orang. Kenshin yang tidak mau melawan memperkenalkan dirinya bahwa ia hanya seorang pengembara. Gadis ini bernama Kamiya Kaoru. Dia adalah pemilik dojo Kamiya, di mana gaya berpedang dojo ini digunakan oleh Battosai palsu untuk menteror seisi kota. Lalu Kenshin memperlihatkan pedang yang dibawanya, yaitu sebuah pedang dengan bilah terbalik, atau dikenal juga dengan sebutan Sakabato. Sakabato adalah pedang yang bagian tajamnya berada di dalam, sedangkan bagian luarnya tumpul.
Sementara itu, di markas bos opium, Kapten Polisi Saito Hajime mendatangi Pak Bos Takeda. Ia mencurigai sebuah gudang milik Bos Takeda ini. Tapi dia tidak bisa menggeledah gudang tersebut sebab dia tidak punya surat perintah penggeledahan. Di rumah mewah ini, ternyata Pak Bos Takeda memelihara banyak mantan samurai yang kehilangan mata pencarian akibat revolusi. Para mantan samurai itu dipekerjakan sebagai satpam di markas tersebut. Sepeninggal Kapten Hajime, Bos Takeda menyadari bahwa Nona Megumi telah melarikan diri. Dia memerintahkan Batosai palsu untuk segera mencari Nona Megumi. Batosai palsu ini bernama Jin. Dialah yang memungut pedang Kenshin setelah peperangan 10 tahun yang lalu, dan dia jugalah yang melakukan pembunuhan-pembunuhan di kota Tokyo selama beberapa bulan terakhir. Sementara itu, Nona Megumi ternyata pergi ke kantor polisi untuk meminta perlindungan. Tapi polisi tidak bisa berbuat apa-apa, karena Megumi tidak memberikan informasi lengkap, sebab dia masih takut membocorkan rahasia Bos Takeda. Tiba-tiba kekacauan terjadi di kantor polisi itu. Jin yang datang untuk mencari Megumi membantai seisi kantor polisi. Jin punya sebuah jurus sakti yang bisa menghipnotis lawannya sampai tidak bisa bergerak. Untungnya, di tengah kekacauan itu, Megumi berhasil melarikan diri. Di tempat lain, Nona Kaoru sedang berjalan-jalan sendirian. Tiba-tiba dia melihat seorang polisi yang terluka dan jatuh dari jembatan. Kemudian Jin alias si Batosai palsu pun muncul. Nona Kaoru marah karena ulah Batosai palsu ini sudah mencoreng nama Dojo Kamiya. Dia pun menyerang Jin dengan pedang kayunya. Tentu saja Kaoru bukan lawan seimbang buat Jin, sehingga Kaoru sempat terluka terkena sabetan pedang. Tiba-tiba Kenshin datang menyelamatkan Kaoru. Jin mengenali Kenshin dari bekas luka di pipinya. Jurus hipnotis Jin pun tidak mempan terhadap Kenshin. Tidak sempat bertarung, sepasukan polisi datang dan Kenshin mengajak Kaoru untuk meninggalkan tempat itu. Kaoru lalu membawa Kenshin ke dojo Kamiya miliknya. Keesokan harinya di dojo tersebut, Kaoru lagi ngepel nih. Datanglah seorang murid dojo itu, yaitu seorang bocah laki-laki bernama Myojin Yahiko. Pada saat mau memulai sesi latihan, tiba-tiba preman asuhan Bos Takeda datang dan mereka mau mengambil alih dojo Kamiya. Tentu saja Kaoru menolak, karena dojo itu adalah peninggalan mendiang ayahnya. Preman-preman itu lalu mulai menghancurkan barang-barang yang ada di sana. Bahkan Yahiko pun dibanting karena mencoba mencegah mereka. Tiba-tiba Kenshin datang. Dia mengalahkan semua preman-preman itu tanpa membunuh satu orang pun. Pada kesempatan itu, Kenshin sendiri membuka jati dirinya sebagai Batosai si pembantai yang sudah insaf. Menyaksikan kekerenan Kenshin, Kaoru jadi deg-degan guys. Kemudian polisi datang ke tempat itu. Karena tidak ingin dojo Kamiya dapat masalah, Kenshin mengaku bersalah dan dia pun ditangkap. Sebelum dibawa ke kantor polisi, Kenshin sempat memperkenalkan namanya kepada Nona Kaoru, yaitu Himura Kenshin. Lalu Kenshin pun dimasukkan ke dalam penjara. Lagi asik-asik menikmati penjara, Kapten Hajime datang berkunjung. Dia mengenali Batosai dari luka di pipi kirinya. Kapten Hajime mengeluarkan Kenshin dari selnya dan mengajaknya pergi. Di sel yang lain, seorang pendekar mendengar percakapan itu. Mendengar nama Batosai disebut-sebut, pendekar ini jadi penasaran. Nah, dia bernama Sagara Sanosuke. Kapten Hajime mengajak Kenshin menemui seorang jenderal tentara Meiji yang bernama Yamagata Aritomo. Tuan Yamagata meminta Kenshin untuk membantu kepolisian membongkar sindikat opium pimpinan Pak Bos Takeda. Bahkan, Tuan Yamagata menawarkan Kenshin posisi penting di ketentaraan asalkan Kenshin mau membantu. Tapi Kenshin menolak ajakan tersebut karena ia sudah berjanji untuk tidak akan pernah membunuh lagi. Kapten Hajime lalu menantangnya bertarung. Tidak berlangsung lama, duel itu dihentikan oleh Tuan Yamagata. Lalu Tuan Yamagata mempersilakan Kenshin pergi dan membebaskan Kenshin. Sementara itu Megumi yang sedang dalam pelarian bertemu dengan Yahiko. Yahiko lalu mengajaknya ke dojo Kamiya. Kenshin yang baru keluar dari penjara dijemput oleh Nona Kaoru dan Kaoru pun mengajak Kenshin untuk tinggal di dojo Kamiya.
Sesampainya di dojo Kamiya, Kenshin pun berkenalan dengan Yahiko dan Megumi. Nona Kaoru kesal kepada Yahiko karena mengajak Megumi tinggal di situ tanpa seizinnya. Lalu Kaoru memberikan pakaian berwarna merah milik mendiang ayahnya kepada Kenshin. Nah, baju merah inilah yang kemudian menjadi ciri khas Himura Kenshin. Malam harinya mereka pergi makan-makan di sebuah restoran. Tiba-tiba masuklah bos Takeda bersama para tangan kanannya. Dia mendatangi Kenshin dengan niat mempekerjakan Kenshin sebagai salah satu pengawalnya. Tentu saja Kenshin menolak. Walaupun Pak Bos mau bayar mahal, Kenshin tetap cuek. Pada saat itu Sanosuke datang. Dia menantang Kenshin duel dengan harapan kalau dia bisa mengalahkan Kenshin, Pak Bos Takeda mau mempekerjakan dia. Kenshin pun mengajaknya duel di luar restoran. Sebelum bertarung, Sanosuke memperkenalkan senjata yang menjadi ciri khasnya yaitu Zanbato, alias pedang pembunuh kuda. Duel pun dimulai. Tapi Sanosuke bukan tandingan Kenshin. Kenshin bahkan tidak perlu menghunus pedangnya untuk melawan Sanosuke. Sanosuke pun membatalkan niatnya bertarung dengan Kenshin setelah Kenshin membuatnya sadar bahwa tidak layak bekerja untuk orang seperti Takeda. Sementara itu, Batosai palsu masih berkeliaran membunuhi orang-orang dan polisi. Di sebuah TKP, Kenshin melihat seorang wanita yang menangisi jenazah salah satu korban pembunuhan itu. Kenshin jadi teringat peristiwa belasan tahun yang lalu. Pada saat Kenshin masih aktif sebagai seorang pembunuh, dia pernah mencabut nyawa seseorang, lalu keesokan harinya, seorang wanita menangisi jenazah korban Kenshin tersebut. Sementara itu di markas bos Takeda, si bos opium baru kedatangan paket dan dia sedang unboxing sebuah senapan mesin. Dia berencana menggunakan senjata itu untuk memuluskan niatnya melebarkan sayap bisnis opium ke seluruh Jepang. Keesokan harinya di dojo Kamiya, sebuah keluarga datang meminta pertolongan karena anaknya tiba-tiba sakit demam. Tak berapa lama, orang-orang lain pun banyak berdatangan membawa sanak keluarga mereka dengan keluhan penyakit yang sama. Termasuk Sanosuke guys, dia juga datang membawa salah satu pasien. Megumi yang seorang tabib menjadi curiga dan dia berlari ke sumur untuk mencicipi airnya. Dia segera tahu bahwa air sumur sudah diracuni. Megumi segera bertindak membuat obat-obatan dengan dibantu kawan-kawannya. Dojo Kamiya tiba-tiba sibuk dan berubah menjadi rumah sakit darurat bagi orang-orang yang keracunan. Setelah semua pasien teratasi, Megumi duduk-duduk sambil ngudut di pinggir kali. Kenshin datang menghampiri dan mengajaknya ngobrol-ngobrol. Di situ terungkaplah asal-usul Megumi. Ternyata Takani Megumi adalah keturunan keluarga Takani, yaitu keluarga dokter yang dihormati. Semua keluarga Megumi tewas menjadi korban dari sebuah perang saudara. Hanya Megumi yang selamat. Megumi pun curhat kepada Kenshin bahwa ia sekarang terpaksa menghidupi dirinya dengan bekerja sebagai peracik opium untuk bos Takeda. Semua rangkaian peristiwa itu membuat Kenshin merasa harus turun tangan menghentikan bos Takeda. Malam harinya, ketika Kenshin bersiap mendatangi markas opium, Sanosuke datang. Sanosuke yang sudah mencium rencana Kenshin tidak mau ketinggalan. Dia menawarkan diri untuk ikut membantu Kenshin. Sebelum berangkat, Kaoru memperlihatkan sebuah surat kepada Kenshin yang ditulis oleh Megumi. Ternyata, Megumi memutuskan untuk kembali ke markas opium dan berniat membunuh bos Takeda seorang diri. Kenshin dan Sanosuke pun bergegas pergi ke markas opium itu untuk memberantas sindikat opium bos Takeda sekaligus membebaskan Megumi. Sesampainya di markas opium, upaya Megumi untuk membunuh Takeda digagalkan oleh pengawal Takeda. Megumi malah dijadikan sandera. Tak berapa lama, Kenshin dan Sanosuke tiba di markas opium itu. Pertempuran epik pun terjadi antara Kenshin dan Sanosuke melawan puluhan orang mantan samurai yang mengawal markas tersebut. Bos Takeda menghambur-hamburkan uang dan menjanjikan hadiah besar bagi siapapun yang bisa membunuh Kenshin dan Sanosuke. Sementara itu, Jin alias si Batosai palsu punya rencana lain. Dia pergi ke dojo Kamiya untuk menculik Kaoru. Di halaman, Kenshin dan Sanosuke berhasil mengalahkan semua kroco bos Takeda. Lalu mereka masuk ke dalam markas tersebut. Di dalam rumah mewah itu, Kenshin dan Sanosuke harus bertarung menghadapi pengawal pribadi Takeda terlebih dahulu sebelum bisa sampai ke ruang kantor bos Takeda.
Setelah berhasil mengalahkan lawan masing-masing, Kenshin dan Sanosuke pun sampai di tempat Takeda. Mereka langsung dihujani peluru senapan mesin oleh Takeda. Pada saat itu Kapten Saito Hajime datang membantu. Dia mendapat informasi dari Yahiko bahwa Kenshin pergi ke tempat itu. Saito Hajime mengetahui kelemahan senapan mesin itu dan membuat rencana untuk mengelabui bos Takeda. Kenshin dan Sanosuke pura-pura menyerah. Lalu Sanosuke memancing Takeda untuk menembak dirinya dengan cara melemparnya dengan sebutir telur. Pada saat Takeda mengincar Kenshin dan Sanosuke dengan senapan mesinnya, Kapten Hajime pun tiba-tiba menyerang Takeda. Takeda yang tidak mengetahui kedatangan Hajime sama sekali tidak menduga serangan itu sehingga ia dengan mudah dilumpuhkan. Lalu Kenshin dan Sanosuke pun membebaskan Megumi. Megumi segera memberitahu bahwa Kaoru diculik oleh Jin di suatu tempat untuk memancing kedatangan Kenshin sebab Jin sangat ingin bertarung dengan Kenshin. Kenshin pun mendatangi tempat itu untuk membebaskan Kaoru. Tidak lama pertarungan pun terjadi. Kenshin terlihat kesulitan menghadapi lawannya sebab ia menahan diri untuk tidak membunuh. Dia pun sempat terluka akibat tertusuk pedang Jin. Jin terus-menerus memancing Kenshin agar Kenshin mengeluarkan seluruh kemampuannya. Jin lalu menggunakan sebuah jurus maut untuk melumpuhkan paru-paru Kaoru sehingga Kaoru tidak bisa bernafas. Kaoru hanya punya waktu 2 menit saja. Jin mengatakan, untuk bisa terbebas dari jurus itu hanya ada 2 caranya. Yang pertama yaitu membunuh korban jurus itu, atau yang kedua membunuh pemilik jurus tersebut. Pertarungan pun dimulai kembali. Tapi seperti sebelumnya, terlihat Kenshin belum bisa mengatasi Jin. Malahan Kenshin mendapatkan 1 luka lagi karena tertusuk pisau. Jin kembali memancing Kenshin untuk bertarung lebih serius. Kenshin pun bangkit lagi dan menyerang Jin. Dalam pertarungan kali ini, Kenshin mengeluarkan jutsu andalannya, yaitu Hiten Mitsurugi Ryu. Dengan jutsu ini, Kenshin menyerang saraf dan otot di siku tangan kanan Jin sehingga rusak dan tidak bisa menggunakan pedang lagi. Kenshin pun berniat menghabisi Jin demi membebaskan Kaoru dari jurus milik Jin. Tapi sebelum pedang Kenshin menghantam Jin, tiba-tiba Kaoru berteriak dan mencegah Kenshin. Kenshin kaget, ternyata Kaoru bisa terbebas dari pengaruh jurus Jin. Ternyata guys, selama Kenshin bertarung melawan Jin, Kaoru mati-matian berjuang sendirian untuk bisa terbebas dari jurus yang dilepaskan oleh Jin. Dan Kaoru berhasil mengatasi jurus tersebut. Dia berhasil karena keinginan di dalam dirinya sangat kuat untuk mencegah Kenshin menjadi seorang pembunuh lagi. Jin yang masih penasaran lalu menikam Kenshin dengan sebelah tangannya. Tapi Kenshin mengelak dan Jin malah menusuk dirinya sendiri. Duel pun berakhir sampai di sini. Sementara Kenshin menggendong Kaoru pulang, Kapten Hajime pun datang ke TKP bersama pasukan kepolisian. Oh ya guys, kenapa ya polisi di film ini datangnya selalu terlambat? Pagi harinya markas opium itu pun digerebek dan bos Takeda bersama pengawalnya ditangkap polisi. Sementara itu di dojo Kamiya, Kaoru yang baru saja siuman tidak melihat Kenshin di dekatnya. Dia langsung bangkit dan mencari Kenshin kemana-mana, tapi Kenshin tidak kelihatan batang hidungnya. Kaoru takut guys kalau Kenshin cabut dan pergi mengembara lagi meninggalkan dirinya. Bahkan Kaoru sampai nggak takut cacingan loh. Dia pergi ke halaman nggak pakai sendal demi mencari Kenshin. Tapi tentu saja Kenshin nggak kemana-mana guys. Dia cuma pergi memetik sayuran buat sarapan. Kaoru pun senang melihat abang pulang. Dan film pun berakhir sampai di sini. Bagaimana guys filmnya? Keren ya? Film Rurouni Kenshin masih berlanjut ke seri berikutnya, yaitu Rurouni Kenshin Kyoto Inferno, di mana akan muncul musuh terberat Kenshin, yaitu Shishio Makoto dan komplotannya yang keren-keren, seperti Sojiro Seta dan lain-lain. Makanya subscribe channel ini dong, supaya kamu bisa nonton seri lanjutannya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa dukung kami dengan klik like dan subscribe channel Frog Movies untuk melihat ringkasan alur cerita film lainnya. Sampai jumpa!